Se-Indonesia bersaksi semua tukang dawir minta duit. Udah terkenal sekali itu. Semua orang, kalau yang saya ketemu kiai-kiai ngomong, alhamdulillah Kiai Imad, gara-gara Kiai Imad sekarang tidak ada lagi yang keliling minta-minta, maksa-maksa minta duit. Itu hampir di setiap daerah. Sampai wakil Rais Am PBNU ketemu saya nggak mau sebut namanya, takut nanti dimarahin. Ketemu saya, Kiai Imad, setelah Kiai Imad ini nggak ada lagi tuh yang keliling-keliling ke rumah minta-minta duit katanya. Jadi yang didawir itu pengurus MWCNU, bukan hanya tingkat MWC, tingkat ranting, tingkat Suriah pun mereka berani dawir. Teman-teman sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada, di video cuplikan tadi ini sungguh luar biasa mengejutkan sekali, ya, mengejutkan sekali. Ternyata bukan hanya para ustadz-ustadz di kampung, ya. Ternyata orang-orang besar juga, ya, ternyata juga kena. Ini luar biasa, membuat saya kaget, ya, kaget. Karena ini bukan main-main, ya. Bukan main-main. Nah, ini perlu untuk kita ketahui bersama seperti apa selengkapnya. Mari kita saksikan, ya, di dalam video yang satu ini, ya, ketika beliau paparkan, ketika beliau ungkapkan secara tegas, ya, dengan belak-belakan, ya. Oke, biar tidak panjang lebar, seperti biasa sebelum kita mulai videonya, kita intro terlebih dahulu. Silakan, ya. Kemudian kitab Al-Asili, kemudian kitab As-Sabatul Muson, kemudian kitab Umdatul Talib Al-Kubra. Semuanya tidak ada yang nulis bahwa Habib ini putune Kanjeng Nabi. Tidak ada. Lah lamun wis mengkono niku premen kita arep dikon dipaksa-paksa ngakui. Wong kita wis ngedeleng kita belaka. Premen maning ukur urusanane. Apa kita harus berbohong gitu demi kamu? Bahwa kamu cucu Nabi, walaupun kita nggak percaya kan nggak bisa. Jadi udah, kata saya, ini udah selesai. Bahwa ente bukan cucu Nabi. Tes DNA nega melenceng Ki Haris. Wong India, wong Kaukasus. Bukan orang Arab, nggak ada keturunan Arab sama sekali jalur laki-lakinya itu. Nggak ada. Maka sudah beres aja biasa. Ayo kita bareng-bareng lagi. Yang biasanya datang tuh ke rumah saya jual minyak wangi, silakan. Saya bayarin 5.000. Yung minyak wangi 5.000 kok. Pengennya 500.000. Udah, ayo dagang. Kalau misalnya kita suka kepada barangnya, kita beli. Enggak, gara-gara ente Balawi kita suka barangnya, enggak beli, enggak bakal. Ayo kayak orang-orang biasa lagi. Bahwa ente bukan cucu Nabi itu sudah hakul yakin. Tajalla tajalliyan zahiran bayinan. Orang yang masih percaya itu dosa besar itu Kiai Suparman itu. Premen orang dosa besar yang menisbatkan orang yang bukan cucu Nabi diomong cucu Nabi. Itu ida bi Rasulillah. Walladzina yuduna Rasulullah lahum adzabun alim. Orang yang menyakiti Rasulullah itu akan mendapatkan siksa yang besar. Bagaimana coba? Orang yang bukan cucunya Nabi berbuat zina, minum-minuman, narkoba dan sebagainya, sering itu sekali ada di berita. Kemudian kita masih meyakini mereka sebagai cucu Nabi. Lalamun umpamane sing di nisbataken orang-orang soleh semua mah nggak banyak gitu. Tapi orang soleh iku mungkin bohong orang gede dosane itu. Tapi kalau sudah ini yang dinisbatkan orang-orang yang tidak pantas akhlaknya begitu, na'udzubillah, ini lahum adzabun alim.
Se-Indonesia bersaksi semua tukang dawir minta duit. Udah terkenal sekali itu. Semua orang, kalau yang saya ketemui kiai-kiai ngomong, alhamdulillah Kiai Imad, gara-gara Kiai Imad sekarang tidak ada lagi yang keliling minta-minta, maksa-maksa minta duit. Itu hampir di setiap daerah. Sampai wakil Rais Am PBNU ketemu saya nggak mau sebut namanya, takut nanti dimarahin. Ketemu saya, Kiai Imad, setelah Kiai Imad ini nggak ada lagi tuh yang keliling-keliling ke rumah minta-minta duit katanya. Jadi yang didawir itu pengurus MWCNU, bukan hanya tingkat MWC, tingkat ranting, tingkat Suriah pun mereka berani dawir. Suriah, PBNU berani didawir sebelum bab nasab ini. Sampai-sampai itu Rais Suriah PWNU Jawa Tengah, Kiai Sodakoh, saya pernah lihat di YouTube-nya. Saya kangen nama Habib, katanya beberapa tahun ini nggak ke rumah-rumah saya. Saya pernah lihat YouTube-nya itu. Nah ini jadi bukan kiai-kiai kampung aja yang didawir Kiai Parman, sampai kiai PWNU, kiai PBNU itu juga kena dawir. Pertama saya untuk meneliti itu bukan karena dawir, karena memang saya itu tidak berada di daerah yang sering kena dawir. Di daerah saya itu memang tidak kayak di daerah lain. Habib ada, ke rumah saya juga ada, tapi nggak berani maksa gitu. Nah kalau saya dapat cerita di Banyumas, di Kebumen, itu maksa. Makanya kiai-kiai cerita. Nah saya itu meneliti nasab mereka bukan karena dawirnya, tapi karena kesombongan akhlaknya kepada kiai-kiai kampung, kepada kiai-kiai Nusantara. Ini yang membuat saya kemudian meneliti nasab mereka, dan ternyata sudah jelas bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yai, udah 11:30 ke Bandar Lampung 2 jam. Besok kita ada acara lagi yang mau ikut dialog. Nah kalau dialog itu nanti tanya jawab. Kalau tanya jawab enak kan, ada biasanya bukan hanya bertanya itu Kiai, ada yang curhat. Makanya nanti direkam itu yang curhat-curhat untuk pembelajaran bagi masyarakat luas, bahwa inilah yang terjadi selama ini yang tidak diketahui mungkin oleh pemerintah. Kita tahu Kiai Imad memberikan sebuah respon yang cukup luar biasa ataupun tanggapan yang cukup mengejutkan ya terkait orang-orang yang memframing Bang Haji Roma Irama. Dan ya di bagian yang baru saja kita dengar ya, ternyata beliau juga belak-belakan ya, menyampaikan bahwa ada kiai yang luar biasa juga kena. Apa gak kaget Anda ya? Itu beliau sampaikan ya di video tadi. Beliau dengan cukup tegas ya, tidak hanya kiai-kiai yang ada di kampung, tapi tokoh-tokoh ya yang kita ketahui besar ya, ternyata juga tentu itu perlu untuk Anda ketahui. Dan semoga saja ya tesis Kiai Imad ini ya, semakin banyak ya, artinya orang-orang yang tersadarkan ya, dan minimal ya Anda paham terlebih dahulu, jadi ini bukan terkait karena suka dawir ya, bukan, tapi ya meneliti
Ternyata ya hasilnya bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi. Dengan sebuah referensi yang juga beliau paparkan, ya, dengan dukungan yang cukup luar biasa kuat, bahkan ahli atau ya Dr. Sugeng lah ya. Nah, di mana beliau cukup aktif sekali memberikan pemaparan terhadap kita. Seperti itu. Semoga beliau Kiai Imad sehat selalu, semangat dan terus memperjuangkan, terus menyuarakan seperti itu ya, memberikan sebuah edukasi. Ya kita bisa rasakan ya, manfaat ya dari tesis Kiai Imad ini. Silakan ya, Anda yang muhibbin, silakan Anda rasakan itu. Ya rasakan ya. Jadi seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya apabila ada sebuah kekeliruan, kesalahpahaman dari apa saja yang telah saya sampaikan, teman-teman, saya Al-Fakir atau Official mohon maaf sebesar-besarnya. Itu ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.